Senang sekali, saya Rai Setiawati tentunya kembali menjumpai pemirsa Bali TV dalam program Dialog Halo Kamtibmas. Baik, dan seperti biasa sore ini kita sudah mengundang dua narasumber kita untuk berbagi bersama terkait dengan topik kita sore hari ini, situasi Kamtibmas Wilayah Hukum Polresta Denpasar menjelang Natal dan Tahun Baru. Baik, kita akan langsung sapa dua narasumber kita yang sudah hadir sore hari ini. Yang pertama sudah hadir Kompol Imade Udra AMD SHMAG yang sekaligus merupakan Kabak OPS Polresta Denpasar. Om Swastiastu Pak Made. Swastiastu. Baik, bagaimana kabarnya sore hari ini Pak? Sehat selalu. Sehat selalu Pak ya. Baik, dan narasumber kita berikutnya sudah hadir juga Profesor Dr. Ika Rai Setiabudi SHMS yang sekaligus juga merupakan akademisi. Om Swastiastu Prof. Om Swastiastu. Baik, bagaimana kabarnya sore hari ini Prof? Astungkara becek-becek. Becek-becek ya, baik. Selamat datang keduanya untuk narasumber kita sore hari ini di program Dialog Halo Kamtibmas. Dan kita akan langsung saja memulai dialog kita sore hari ini. Dan seperti biasa juga nanti untuk di segmen ketiga dan di segmen terakhir kita akan mengundang partisipasi dari pemirsa Bali TV bagi yang ingin bergabung. Silakan nanti bisa menghubungi melalui line telepon di 0361 894 8400 atau di 0361 894 8401. Baik, saya awali yang pertama dengan Bapak Kompol Imade Udar, Pak nggih. Baik, Pak Made, terkait dengan topik kita sore hari ini kan menarik sekali Pak ya, sudah semakin dekat sekali Natal dan Tahun Baru ini. Nah, jadi apa bisa dijelaskan untuk saat ini bagaimana situasi Kamtibmas Kota Denpasar saat ini Pak? Silakan. Terima kasih Adik Rai ya, saya bilang. Kita mau jelaskan dikit. Jadi selamat sore juga para pemirsa Bali TV yang sangat kita muliakan. Dan pada kesempatan ini kita akan sampaikan bagaimana situasi Kota Denpasar sampai detik ini. Kita sampaikan bahwa situasi Denpasar cukup aman dan beberapa kegiatan berjalan juga di Kota Denpasar ini, baik kegiatan-kegiatan yang bersifat nasional maupun internasional kita telah berjalan dengan baik. Dan juga dalam tatanan pengantisipasian pencipta kondisian tentang situasi wilayah Denpasar, dari beberapa kajian kita melihat tentang terjadinya permasalahan yang terkait dengan kriminalitas dan juga terkait laka lantas, dan sebentar kami akan jelaskan lebih panjang. Tetapi kita melihat memang ada penurunan, tetapi dari kuantitasnya memang turun, tapi kualitasnya itu cukup fatal dan bahkan menimbulkan beberapa korban yang memang sepantasnya tidak terjadi di masyarakat. Secara umum kami sampaikan wilayah Denpasar cukup kondusif untuk kegiatan masyarakat, kegiatan nasional maupun internasional. Kami siap untuk itu. Ya baik, jadi boleh dikatakan untuk sementara ini sebelum menjelang Natal dan Tahun Baru semua masih aman-aman ya Pak? Masih aman-aman. Ya baik, dan kita berharap sampai di hari H pun juga masih tetap aman Pak ya? Semua berharap. Iya, baik. Ya, kita lanjutkan ke Prof menanggapi apa yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Made. Kalau dari menurut Prof sendiri, bagaimana Prof menilai terkait tingkat kepatuhan masyarakat terhadap prokes untuk saat ini Prof? Ya, pertama Astungkara apa yang dijelaskan tadi, suasana di wilayah hukum Polres Denpasar di Polresta Denpasar itu cukup kondusif sebelum Nataru ya. Ini kan sebentar lagi kita akan melaksanakan hari Natal dan Tahun Baru. Saya rasa persiapan-persiapan itu sudah dilakukan ya. Dan kita bersyukur juga bahwa saya mengamati bahwa terkait dengan protokol kesehatan, nampaknya kesadaran sudah semakin meningkat, terutama penggunaan masker yang kalau kita amati di Kota Denpasar dan di daerah lainnya di Bali, saya rasa sudah cukup baik kesadarannya. Tetapi hal yang terkait dengan masalah jaga jaraknya ini yang paling sulit ini, karena ada pertemuan-pertemuan, katakanlah upacara-upacara adat itu masih sulit untuk diawasi jaga jarak ini. Ini yang kita perlu berikan perhatian agar itu lebih dijaga jarak-jarak seperti itu, karena kalau kita lihat jaga jarak ini sangat penting sekali ya. Walaupun kita menggunakan masker dan kita sudah divaksin, itu belum menjamin itu mesti harus tetap jaga jarak itu sesuai dengan prokes kesehatan. Saya rasa itu yang perlu kita perhatikan ya. Kita maklum bahwa Denpasar ini kan ibu kota provinsi ya. Jadi permasalahannya sangat kompleks sekali, baik dari segi kriminalitas, dari segi hal-hal yang lain seperti misalnya pelaksanaan prokes dan sumber-sumber yang terkait dengan kerawanan kejahatan itu memang adanya di kota gitu, sehingga kejahatan perkotaan itu memang berbeda dengan kejahatan-kejahatan di pedesaan. Nah, ini yang perlu menjadi atensi, terutama menjelang Nataru ini, yang harus betul-betul menjadi bagian yang perlu
difokuskan begitu. Atensi tidak hanya polisi saja, barangkali semua dari elemen masyarakat, elemen masyarakat dan ABRI, polisi dan elemen masyarakat seluruhnya harus memberikan atensi setiap akhir tahun itu. Baik, ya. Mungkin kembali saya ingin mendengar pendapat dari Pak Made terkait apa yang sudah disampaikan Prof tadi. Ini kan situasi dari untuk prokes semua sudah memiliki kesadaran, tapi mungkin untuk jaga jaraknya masih susah. Bagaimana menurut Bapak? Kita melihat ya di beberapa kajian lapangan yang kita lakukan, dari kepolisian tidak pernah berhenti untuk berkreatif atau berinovatif di dalam tatanan menekan bagaimana penyebaran COVID itu tidak berkembang terus, bahkan menjadi, orang bilang menjadi dari pandemi menjadi endemi, dari endemi menjadi pandemi. Oh, berbalik itu. itu yang harapan kita yang sampaikan. Dan di sini juga beberapa hal yang yang telah dilakukan Polresta itu adalah terkait dengan justisi. Pelaksanaan justisi di lapangan, kita bergabung dengan Inkait yang ada, dan itu akan bergerak terus selama COVID ini berada, kita akan terus bergerak. Dan itu tindakan-tindakan yang kita lakukan adalah bagaimana kita mengantisipasi terkait dengan kerumunan-kerumunan itu. Dan juga terkait dengan itu, kita tidak melepas dari apa yang menjadi acuan kita terkait dengan situasi yang dilaksanakan dalam pengamanan oleh polsek-polsek, boleh Babin Kaptibmas. Dan juga tidak terlepas juga ketika ada suatu perizinan-perizinan terkait dengan kerumunan, kami koordinasi dengan Satintel Polresta Denpasar juga dan juga Ditintel Polda Bali, bagaimana mengatasi hal tersebut supaya betul-betul jangan sampai kalah kita mengeluarkan suatu rekomendasi perizinan dan bahkan suatu saat ketika memang kecil dibilang, tapi nyatanya ketika bergerak dan kegiatan berjalan itu akan menimbulkan suatu kerumunan yang besar. Dan ada beberapa titik menjadi hatian kita supaya betul-betul bisa terlaksana dengan baik. Antisipasi kita adalah menjaga tatanan-tatanan tersebut, koordinasi dengan tokoh masyarakat, stakeholder yang ada, dan apa yang sampai Pak Prof tadi, kita tidak bisa menyatakan diri kita bahwa kita mampu sendiri, tetapi ini adalah wabah. Bagaimana wabah itu sinergitas kita bersama, itu yang terpenting, bagaimana bisa mengadopsi dan bisa mengatasi semua. Baik, menarik sekali Pak Made dan Prof, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa Bali TV, tetaplah bersama kami, kita akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa Bali TV, Anda masih bersama kami di program Dialog Halo Kamtibmas, dan kita masih bersama dengan dua narasumber kita. Tadi kita sudah membahas terkait bagaimana dan apa saja persiapan terkait Nataru, Natal dan Tahun Baru. Nah, kita lanjutkan kembali dengan Prof. Baik Prof, nah tadi kita sudah sempat bahas juga menilai ke tingkat kepatuhan masyarakat terhadap prokes. Nah, sekarang kita lanjutkan menurut dari kabar terbaru, PPKM level 3 ini kan urung dilaksanakan pada seluruh wilayah ya Prof ya. Nah, bagaimana kalau menurut pandangan Prof sendiri terhadap pemerintah yang berkali-kali mengubah peraturan terkait PPKM? Silakan Prof. Ya, sebetulnya ini kan satu kejadian yang tidak terduga ya, karena siapapun tidak menduga ada kejadian seperti ini. Oleh karena itu pemerintah segera membuat aturan-aturan, tidak cukup hanya himbauan-himbauan saja. Karena kita ini kan harus semacam negara yang berdasarkan hukum ya. Jadi segala sesuatu yang diinginkan oleh pemerintah untuk merubah perilaku masyarakat harus ditetapkan dengan hukumnya. Jadi sejak COVID ini itu beraneka macam dan banyak, dari pusat sampai daerah sampai yang sekecil-kecilnya, bahkan desa adat juga membuat aturan-aturan agar perilaku masyarakat itu berubah ke arah dalam kaitan untuk pencegahan COVID-19 ini. Nah, itu terkait dengan prokes itu, protokol kesehatan itu. Dan apa yang dilakukan pemerintah, saya rasa itu keputusannya sudah sangat tepat ya. Yang sebelumnya ya, sangat tepat. Sehingga perkembangan COVID-19 ini dari level-level itu sudah kita menurun ya. Jadi menurun, dan itu artinya keberhasilan dalam pencegahan. Nah, saya sangat senang sekali mendengar waktu pemerintah menetapkan tanggal 24 sampai tanggal 2 Februari itu ditingkatkan menjadi level 3. Ini sudah keputusan yang bagus, saya pikir seperti itu. Karena semakin ketat ya. Kenapa semakin ketat? Karena biasanya menjelang Nataru, hari Natal dan Tahun Baru itu kan
masyarakat itu ingin keluar dan kerumunan-kerumunan itu sulit dicegah. Baik. Nah, ini dengan ketetapan pemerintah level 3 itu sebetulnya saya sudah sangat tepat, bagus sekali. Nah, akhir-akhir ini saya dengar itu ada perubahan ya. Jadi perubahan itu tidak jadi dilaksanakan. Nah, ini Baik, ya. saya sebagai seorang akademisi mohon maaf sekali karena saya tidak banyak prakteknya, tapi kalau teorinya untuk membuat keputusan itu kan harus ada kajian yang tepat ya, kajian dari berbagai aspek ya. Iya. Saya pikir tadinya dengan penetapan itu pemerintah sudah mengkaji dari berbagai aspek, terutama dalam kaitan dengan agar tidak terjadi lonjakan kasus ya setelah tahun baru ini atau tahun depan. Sehingga pemerintah menetapkan seperti itu. Saya yakin itu sudah kajiannya sudah mantap, sudah padat dan sangat serius dalam mengkajinya. Iya. Tapi dalam waktu singkat ini kok bisa berubah ini? Apakah kajiannya itu sudah tidak valid lagi? Ini yang saya pikir seperti itu. Saya baca di beberapa media itu karena ada alasan salah satu 76% Jawa Bali itu sudah divaksin. Baik. Nah, walaupun sebetulnya vaksin itu kan tidak menjamin ya. Kemudian di beberapa tempat ada sudah 56 di Jawa Bali itu sudah vaksin 2 kali. Iya. Nah, ini alasan salah satunya. Alasan yang lain ya mungkin penurunan COVID ini sudah signifikan begitu alasannya itu. Tetapi itu kan rentang waktu dari tanggal 24 sampai tanggal 2 itu kan sebetulnya singkat. Kenapa mesti dicabut? Ini yang saya pikir itu keputusan yang sudah baik kok dicabut. Walaupun saya tidak pegang data. Baik. Hasil kajian-kajian seperti itu. Tetapi menurut pendapat saya, keputusan yang pertama itu sudah bagus. Iya. Secara teori, kalau pemerintah sering membuat keputusan yang berubah-ubah, ini sebetulnya satu tanda tidak tertib. Baik. Dan kepercayaan pemerintah bisa menurun. Ini mohon maaf saja ya. Saya mohon maaf sekali. Ini saya berbicara masalah teoritik di sini ya. Iya. Baik, Prof. Berarti dalam artian saya menangkap apa yang menjadi keputusan pemerintah ini saat ini Prof kurang setuju ya, Prof. Iya, Ya? betul, Baik. ya. Nah, saya ingin meminta pendapat juga dari Pak Made. Bagaimana Pak Made untuk tambahannya terkait apa yang sudah disampaikan oleh Prof? Kita melihat ya apa yang sampai Prof itu mungkin secara hati nurani kita mungkin ya karena beliau akademis. Iya. Nah, juga kita sebagai pihak dari kepolisian juga kita melihat apa menjadi kesuatu kebijakan dari pusat dan itu juga bukan sekedar kebijakan dibuat serta-merta. Baik. Bahwa itu kebijakan dari kajian beberapa kajian yang mungkin dilihat dari prospek apa menjadi tujuan yang terbesar daripada perjalanan ini. Memang kita melihat dari satu situ COVID itu menjadi atensi yang urgent sekali dalam tatanan mengantisipasi jangan sampai berkembang lebih pesat atau melebar. Tetapi di satu sisi di dalam tatanan COVID ini juga butuh mungkin perekonomian, perkembangan, artinya ada perubahan-perubahan di dalam tatanan perekonomian bangsa. Nah, disinilah kita hargai juga siapa menjadi kebijakan pimpinan tertinggi untuk melihat dua sisi itu. Ya. Nah, kebetulan juga beberapa daerah kita di Bali saat sekarang ada persiapan seperti sekarang mulai sampai tanggal 9, tanggal 10 itu adalah kegiatan dari Bank BI itu terkait dengan kesiapan menyambut konferensi G20. Dan itu juga akan berlangsung di tahun 2020 dan juga kaitan dengan itu ada juga kegiatan BDF yang ada di Bali. Nah, ini kalau memang diterapkan seperti itu karena kegiatannya ini mungkin juga akan bagus. Nah, disinilah peran, disinilah tugas yang kita diberikan untuk seluruh masyarakat. Ya. Bagaimana menjaga tatanan ini? Contohnya kita ambil Bali lah, kita berbicara Denpasar. Denpasar ini sudah diberi peluang seperti itu. Nah, kita jangan mengandalkan daripada tokoh-tokoh saja berbicara seperti Pak Prof kita. Mari tokoh-tokoh kita semua menyambut hal ini menjadi positif dan bagaimana budaya prokes itu menjadi kekuatan dalam dirinya tanpa diperintah, tanpa diingatkan mereka selalu menggunakan. Dan bahkan suatu kerumunan mereka sadar bisa melakukan untuk menjaga jarak, bukan harus diingatkan selalu gitu. Baik. Nah, ini yang menjadi perhatian-perhatian kita. Yang jelas pemimpinan kita membuat suatu regulasi itu adalah suatu kebijakan yang memang dengan pertimbangan yang penuh menjadi suatu tujuan yang lebih besar. Nah, kita akan support, kita akan lakukan dan walaupun bagaimana tindakan di lapangan kita akan kolaborasi di dalam tatanan sinergitas kerja betul-betul bisa berbuat
untuk mengamankan Denpasar khususnya, kita jangan perlu luas berbicara, betul-betul seluruh event-event yang ada di Denpasar, kegiatan yang ada di pasar dan juga Nataru ini menyambut Natal dan Tahun Baru terkait dengan pengamanan gereja dan pengamanan Nataru, betul-betul kita bisa laksanakan, memberikan rasa aman kepada masyarakat, itu terpenting, Dek. Iya, baik. Berarti sejauh ini walaupun PPKM level 3 ini diurungkan, tapi tetap ya Pak ya untuk prakteknya tidak ada pesta kembang api dan sebagainya Pak ya? Kita juga mengacu pada Imendagri nomor 63 sekarang. 63 itu adalah pengacuan tentang PPKM level 2 untuk wilayah Bali. Nah, kemarin saya sudah senang juga, artinya apa? Dengan diterapkannya level 3 apa yang disampaikan Pak Prof tadi, kita merasa lebih jelas untuk melakukan suatu tindakan di lapangan untuk mengingatkan masyarakat. Tetapi dengan ada ini, nah disinilah kita punya diskresi, Dek Raya. Diskresi kita itu kita bukan sekedar melihat aturan, tetapi polisi juga terkait dengan yang kita ajak bersama untuk bisa melihat sesuatu perkembangan, mungkin perlu diamputasi atau perlu dikurangi kegiatan-kegiatan itu. Nah, kita akan mengaji daripada perkembangan status COVID harian juga, aneh-aneh yang terjadi. Nah, kita bisa mengambil tindakan, itu namanya diskresi kepolisian yang kita bisa ambil dan bersinergis dengan instansi yang lain, betul-betul bisa di tahun 2001 tentang perayaan Natal ini betul bisa terlaksana dengan baik, taat prokes, dan juga nanti di tahun baru penyambutannya betul-betul saat itu juga, walaupun umpama level 3 tidak diterapkan atau level 2 diterapkan, berarti kita punya suatu kebijakan melihat, dan di sana kita bisa mengambil tindakan, mungkin mengurangi juga volume untuk mobile menyambut tahun baru tersebut gitu. Iya, baik. Dari pandangan Prof sendiri, mungkin apa yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Made ya Prof ya. Tadi Prof juga sempat menyatakan kalau apa terkait dari peraturan pemerintah ini mungkin sangat disayangkan sekali kalau dari pandangan Prof ini sendiri ya. Nah, tapi dari pemerintah juga menegaskan bahwa walaupun level 3 ini mungkin diurungkan, tetapi kegiatan-kegiatan yang berhubungan Nataru seperti kembang api dan sebagainya itu kan dilarang ya Prof. Betul. Nah, bagaimana menurut pandangan Prof sendiri? Jadi itu betul sekali, aturan-aturan yang sudah ditetapkan sebelumnya seperti tidak boleh ada rame-rame yang lebih dari jam sekian dan kembang api, hura-hura dan lain sebagainya, itu kan tetap berlaku. Cuma level 3 ini kan lebih memperluas ke membuka kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Namun prokes itu tetap harus dilakukan, dan prokes itu sesuai dengan patokan-patokan yang tadi sudah disampaikan, itu harus ketat gitu. Jadi kalau bagi yang melanggar aturan-aturan yang sebelum itu ya harus dijatuhi sanksi yang tegas gitu. Ini kita sudah tidak ada waktu lagi untuk edukasi seperti dulu. Tapi buktikan kepada masyarakat bahwa pelanggar prokes itu harus ditindak tegas gitu. Terutama aturan-aturan yang sudah ditetapkan sebelumnya itu ya. Ini level 3 ini kan hanya membuka untuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, mungkin pertimbangan-pertimbangan masalah ekonomi, pertimbangan-pertimbangan lain yang menjadi kebutuhan yang mungkin sudah dilakukan kajian-kajian secara mendalam gitu ya. Oleh karena itu dari saya tetap kalau bisa itu harus ketat protokol kesehatan, dan ini memang tugasnya polisi dan juga masyarakat, terutama dari satgas itu. Jadi tetap harus melakukan tindakan-tindakan tegas terhadap pelanggar itu. Jadi kita jangan gegabah gitulah. Siapa nanti bertanggung jawab kalau mudah-mudahan tidak terjadi ya. Kalau ada lonjakan ini kita khawatir sekali ini. Jadi kita tidak boleh gegabah, apalagi di Bali ini. Terus terang saja ada upacara-upacara adat memang sangat sulit sekali untuk kita batasi, jaga jaraknya itu ya. Jadi ini juga perlu kesadaran masyarakat agar prokes kesehatan itu, terutama jaga jarak itu tetap menjadi perhatian, saya rasa itu. Iya, baik. Saya lanjut ke Pak Made. Pak Made, mungkin kalau sejauh ini kalau dari prokes kita kan sudah melihat untuk memakai masker, cuci tangan, masyarakat pasti sudah tahu dan sudah sadar seperti itu. Tapi biasanya memang yang paling susah itu adalah jaga jarak. Nah, Pak Made sendiri bagaimana mengimbau dan mencegahnya supaya tidak terjadi seperti itu, Pak? Artinya kita kembali seperti apa yang Derai lihat di masyarakat, memang kita melihat ada beberapa ketaatan masyarakat sudah tumbuh. Nah, di satu sisi kita melihat ada beberapa melihat situasi, artinya terjadi suatu kerumunan yang bahkan jarak tidak terjaga karena merasa sudah divaksin. Nah, tapi di sini kita tidak intinya, karena itulah Bapak Kapolda Bali telah membuat di dalam tatanan kegiatan di hotel-hotel yang namanya pembentukan Satgas COVID
satuan pengaman. Nah, yang sekarang kita melihat bukan polisi saja yang menggunakan Sagogoprop, artinya semua, artinya di sana dia selalu mengingatkan kumpul dan juga tetap menata tentang peralatan atau fasilitas taat prokes yang ada tersebut jangan sampai dilanggar, karena kita melihat ada beberapa titik di antara ada jarak yang dibuat dan itu jangan sampai dilanggar. Dan juga kait dengan ini kita dari tingkat Polres sampai tingkat bawah. Nah, sampai tingkat polsek itu dan diterjemahkan terakhir adalah oleh Babin Kamtibmas itu tidak akan pernah berhenti untuk mengingat masyarakat, dan bahkan sampai detik ini juga kita sudah mengambil tindakan, beberapa tindakan baik seperti kemarin saya melihat ada tindakan yang diberi fisik dalam bentuk pusat. Baik. Nah, kita baik, juga Pak Made, mohon maaf mungkin untuk terkait tindakan kita akan jeda terlebih dahulu, kita nantikan di segmen selanjutnya karena kita harus jeda. Baik pemirsa Bali TV, tetaplah bersama kami, kita akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa Bali TV, Anda masih bersama kami. Kita sudah memasuki di segmen ketiga dan seperti yang sudah saya informasikan tadi, di segmen ketiga ini kita mengundang partisipasi Anda. Bagi yang ingin ikut bergabung, silakan bisa menghubungi di 0361-894-8400 atau di 0361-894-8401. Baik, sambil menunggu atensi dari Anda, kita lanjutkan kembali sedikit terkait tadi apa yang sudah disampaikan Pak Made. Itu ada sanksi-sanksi berupa fisik dan juga sanksi lain ya Pak ya? Ada sanksi lain. Dalam hal ini kita berkoordinasi dengan Satpol PP, karena ini lebih cenderung kita adalah mengacu dalam tandakan suatu yang dilakukan oleh pemerintah. Berarti itu loh, ada yang tingkat bawah namanya perda, pelanggaran kurumun, pelanggaran perizinan. Dan juga sampai detik ini kita sangat berharap masyarakat yang menginginkan ada kegiatan, bukan sekedar dia mengadakan kegiatan langsung minta izin, tetapi ada persyaratan-persyaratan tertentu yang mereka harus lengkapi yang berdasar dari Satgas Covid, baik tingkat kecamatan. Nah, berjenjang setelah dari sana ada tempat dan baru kita akan mengkaji dalam tatanan Polresta mengeluarkan perizinan. Kalau itu sudah keluar, baru kita ada tingkat Polda, baru itu bisa. Sebenarnya regulasinya cukup ketat juga gitu. Baik. Nah, kalau dari fisik itu sendiri, Pak, saya ingin tahu, dan mungkin masyarakat juga ingin tahu dan seperti apa bayangannya. Kalau fisik itu biasanya seperti apa saja, Pak, biasanya sanksinya? Artinya kita gini, itu yang banyak melanggar kan tentunya ini adalah anak-anak. Nah, kita melakukan tindakan fisik bukan untuk merusak, tetapi membangkitkan, membangunkan mereka. Paling tindakan yang kita beri adalah push up, ingatkan mereka. Nah, di samping itu sebenarnya di sini adalah keinginan kita sebagai anggota Polri bukan sekedar mengambil tindakan fisik. Saya yakin itu bukan suatu jaminan bahwa mereka tidak melakukan pelanggaran berikutnya. Tetapi yang diinginkan bagaimana polisi itu yang sekarang kita sudah kembangkan yang namanya commuting polisi dan juga namanya Sipandu Beradat, sistem pengamanan terpadu yang berbasis hadat, dan ini tokoh-tokoh bermain. Dan di dalam tatanan tahun baru ini di Raya saya bilang kita akan mengadakan rapat koordinasi terkait dengan bagaimana sinergitas dalam menghadapi Natal dan Tahun Baru betul-betul akan terlaksana, dan ngambil juga profesi-profesi atau profesional yang ada. Nanti kita gabung apa solusi yang terbaik kita bisa lakukan di tahun ini untuk menyambut Natal dan Tahun Baru ini. Dan itu juga dari kait yang ada, dan itu yang kita melihat bagaimana mengajak tokoh-tokoh, terutama tokoh adat itu. Yang saya lihat mungkin ada suatu regulasi yang kita turun dari adat, besok mungkin persyaratan level 3 tidak bisa dilaksanakan, tetapi nanti kita bisa menggunakan tatanan adat yang ada, itu mungkin lebih tegas lagi nanti, karena Bali kita berbasis adat, itu Sipandu Beradat, itu mungkin suatu dukungan Polri ke depan, bisa sinergitas dalam memecahkan masalah masyarakat yang ada, jangan sampai menimbulkan hal-hal yang tidak, atau yang lebih besar yang tidak kita inginkan. Iya, baik. Nah, kembali saya ingin meminta pendapat dari Prof terkait apa yang sudah disampaikan oleh Pak Made tadi. Nah, ini kan juga untuk dari beberapa peraturan dan sanksi melibatkan adat juga ya Prof ya. Kalau sejauh ini Prof memandangnya seperti apa? Dan pertanyaan selanjutnya saya juga ingin menanyakan, nah kalau memang ini nanti dilarang kita ada pesta, kembang api dan sebagainya ataupun event-event, sebaiknya dirayakan seperti apa Nataru ini? Ya, pertama tadi disinggung masalah ada lembaga ya, Sipandu Beradat itu memang menarik itu ya. Ada satu lembaga bagaimana memberi pengamanan terpadu antara formal dan informal. Dalam hal ini polisi apalagi punya program pemolisian masyarakat, sehingga ada sinergi yang baik antara adat dengan kepolisian. Nah, ini yang
perlu kita berikan perhatian kan keefektifan dari lembaga itu. Bagaimana kita mengefektifkan lembaga itu supaya benar-benar menjalankan perannya sesuai dengan visi misinya. Nah, ini yang penting. Nah, biasanya kan ada lembaga banyak tetapi tidak pernah melakukan implementasi sesuai dengan visi misinya. Ini yang penting. Ya, mengefektifkan apa yang menjadi tugas dari si pandu beradat ini. Lebih-lebih pada saat Nataru ini memang perannya sangat dipentingkan sekali. Nah, itu yang menjadi perhatian dari kita. Dan terutama karena di dalam hukum itu kan ada asas bahwa kesehatan itu adalah hukum yang paling utama gitu. Walaupun ada asas yang lain bahwa hukum ditegakkan walaupun langit akan runtuh kan gitu, tapi yang penting kesehatan. Kalau sudah untuk kesehatan masyarakat, apapun bisa dilakukan untuk kesehatan bersama. Dan oleh karena itu, polisi saya yakin di sini bisa melakukan hal-hal seperti itu, dan sesuai dengan tugas kepolisian itu kan sangat luas sekali ya. Menjaga ketertiban keamanan, penegakan hukum, melindungi masyarakat, ini luas sekali. Sehingga polisi tadi juga disinggung memiliki yang namanya diskresi. Tetapi diskresi ini bila perlu saja, karena diskresi harus dipertanggungjawabkan, tidak sembarang untuk membuat keputusan. Itu harus dipertanggungjawabkan. Nah, walaupun demikian, saya yakin aturan-aturan sebelum itu tetap harus diefektifkan, harus tetap diimplementasikan. Bagi yang melanggar harus diberikan sanksi. Nah, memang sanksi itu ada dua, sanksi tindakan dan sanksi hukum. Nah, kalau sanksi hukum itu kan bisa proses hukumnya. Jadi kalau tindakan bisa langsung di tempat, itu saya rasa itu sudah dilakukan. Nah, ini perlu sekali untuk ketegasan-ketegasan seperti itu, terutama memberi rangsangan psikologis kepada masyarakat bahwa yang melanggar ini tetap diberikan sanksi. Penegakan hukum tetap dilakukan. Walaupun di sana dibuka level 2, tetapi kita di bawah ini tetap harus ketat melaksanakan ketentuan-ketentuan yang sudah ada sebelumnya. Karena dengan ketentuan-ketentuan itu kita yakin itu adalah satu tindakan yang tepat untuk mencegah ya pandemi COVID-19 ini. Itu sudah terbukti kan menurun angkanya, saya rasa itu. Iya, baik. Nah, dari Pak Made sendiri, Pak, silakan. Ya, memang kita melihat ya, artinya beberapa hal mungkin ada sekarang info-info kita mendengar, artinya untuk supermarket, mal-mal, itu katanya apa? Karena memang mengurangi volume penumpukan kerumunan di supermarket tersebut, katanya diperpanjang sampai tengah malam, sampai jam 12. Dan ini pertanyaan juga yang memang harus kita bahas bersama, Pak Prof ya. Dan ini yang saya bilang mungkin malahan masyarakat akan melihat tengah malamnya itu, karena tahun baru mereka akan mengejar tengah malam. Kalau kita berharap besar dari kepolisian melihat kajian lapangan dan juga profesi yang ada, saya lebih cenderung itu batasin waktunya sesuai dengan aturan yang ada, yang mungkin 22 selesai gitu. Nah, itu harapan kita untuk melihat situasi ke depan ini. Juga di samping itu kita melihat beberapa tempat pariwisata juga, walaupun nanti kita berlaku level 2 dan juga skala prioritas, kita melihat bagaimana mengantisipasi COVID ini. Kita bekerja sama dengan Satgas COVID dan dari BPPD Provinsi Bali, Pak Renden juga dari Dinas Kesehatan. Kita juga akan melihat situasi, mengambilkan tindakan-tindakan yang tidak melanggar aturan, tetapi memberikan suatu efek, suatu hal-hal dalam mengantisipasi COVID ini bisa tidak berkembang lagi gitu. Nah, itu menjadi antisipasi kita. Kita tidak pernah berhenti untuk berkarya untuk itu. Nah, kita tetap lakukan untuk memotong nanti itu. Iya, baik. Jadi sejauh ini antisipasi yang akan disiapkan seperti apa saja, Pak? Nanti kita tetap mengadakan justisi ya dalam tatanan pelaksanaan ini. Nah, untuk Natal dan Tahun Baru kita mengadakan suatu kegiatan, 2 kegiatan ini. Ada yang pertama adalah itu ada operasi Amanusa lanjutan. Amanusa lanjutan itu dari beberapa satgas pengawalan vaksin, satgas justisi prokes, satgas bayankes vaksin, semua itu ada di dalam tatanan itu. Dan ini juga akan berlaku sampai akhir tahun ini. Nah, juga kedua, di samping kekuatan itu yang kita lakukan, atau kegiatan operasi itu yang kita lakukan, kita juga akan melakukan operasi lilin. Itu berjalan 10 hari dari tanggal yang kita lihat adalah tanggal 24 sampai tanggal 2 Januari, itu 10 hari. Dan pelaksanaan itu juga akan terfokus bagaimana 2 hal ini.
kegiatan Natalan berjalan dengan baik dan sampai tahun baru. Kedua, prokes jangan sampai ada pelanggaran. Nah, inilah tantangan kita sebagai Polri, dan betul-betul nanti kekuatan yang kita turunkan di dalam tatanan tersebut hal pengaman ini kita melihat adalah kajian dengan Natal ini kurang lebih 1.017 orang. Itu gabungan dari Polresta dan juga Polda. Dan juga kajian itu bukan kita cuma pengamanan Pak Prof, kita juga di dalam tatanan itu kita melakukan sterilisasi tempat. Nah, ya kalau kita melihat gereja yang ada di Denpasar ini kurang lebih adalah 120 lebih. Nah, tetapi menjadi atensi kita gereja-gereja yang besar, menjadi pengunjung yang mungkin rata-rata 1.000 ke atas itu kurang lebih ada 10 gereja menjadi atensi kita. Dan di sana kita juga akan melakukan protokol atau suatu ring-ring pengamanan ring 1 yang sifatnya sterilisasi di dalam, dan pengamanan ring luarnya di pengamanan, dan ring 3-nya itu pengamanan di ruang areal yang terjadi, yang kita terhadap betul-betul memberikan perayaan Natal itu bisa terlaksana dengan baik. Dan di dalam tatanan pelaksanaan ini pun kita juga koordinasi dengan Pak Pendeta, dengan tokoh-tokoh agama yang ada di sana, jangan melebihi dalam takaran yang ada. Dan kalau memang melebihi, kalau memang itu di pasar, tidak tahu-tahu kami juga akan mengambil tindakan tegas. Jangan ragu-ragu, Pak. Kita polisi jangan ragu-ragu. Artinya dalam kaitan nunggu mengambil tindakan yang kita melihat walaupun mereka merasakan suatu tertekan, tetapi akan mengorbankan lebih besar. Nah, kita akan mengambil lalu tindakan. Jangan sampai suatu tindakan kita biarkan akan menghasilkan atau merusak yang lebih besar, baru kita menyatakan oh salah. Jangan sampai terjadi seperti itu. Kita waspada sebelum terjadi yang lebih besar yang tidak kita inginkan. Nah, itu yang nanti kita lakoni. Dan juga di tahun baru Nah, kita menggunakan mungkin kurang lebih 1.200 sekian personil. Itu ada tambahan lagi. Artinya kalau saya bilang mungkin kekuatan Polresta Denpasar 1.500 sekian personil. Nah, kita mungkin standby kan beberapa orang saja terkait dengan pelaksanaan pengamanan mako, pengamanan PIP yang ada. Dan yang lainnya kita akan gelar di lapangan. Gelar di lapangan, antisipasi terutamanya adalah intinya urgensi dalam kaitan sekarang kita lihat adalah prokes. Dan kedua adalah bagaimana ketaatan prokes terjadi dalam perayaan Natal, bagaimana perayaan prokes terjadi di dalam tahun baru, dan itu menjadi dengungan kita berkolaborasi dengan masyarakat, dan masyarakat tokoh adat juga kita harapkan bisa memberikan himbauan. Dengan demikian menjadi suatu sinergis kerja. Dengan demikian mudah-mudahan Denpasar dan khususnya pada umumnya Bali bisa terjaga untuk tidak ada masalah di tahun baru dan Natal ini. Iya, baik, dan juga menjadi harapan kita bersama tentunya ya Pak. Ya, dari Prof sendiri, Prof, ini tadi silakan ditambahkan Prof terkait kalau tadi memang banyak sekali aturan ketika kita ingin melaksanakan Natal dan tahun baru supaya aman. Yang paling penting kan prokesnya, Prof ya. Jadi sebaiknya saran dari Prof itu sendiri seperti apa sebaiknya merayakan Natal dan tahun baru? Ya, yang pertama tadi sudah dijelaskan bagaimana kita memberikan rasa aman, nyaman kepada teman-teman kita Kristiani untuk merayakan ibadah agamanya pada tanggal-tanggal tersebut ya. Itu pertama, itu memberikan rasa aman, pengamanan supaya ada rasa ketertiban dan ketentraman dalam menjalankan ibadah agama. Itu pertama. Walaupun tadi juga sudah dijelaskan bahwa tetap itu melakukan prokes kesehatan. Jadi peduli lindungi misalnya itu tetap harus dilakukan, jumlahnya juga harus tetap dilakukan. Dan saya minta juga teman-teman Kristiani juga membatasi datang langsung ke gereja atau disip-sipkan lah sesuai dengan kapasitas gerejanya. Kemudian ini pasti sudah dibuat pengamanan-pengamanan sedemikian rupa dari aspek pengamanan konvensional begitulah. Di samping pengamanan COVID tadi itu yang menjadi utama, kemudian pengamanan-pengamanan yang sifatnya konvensional, pengamanan-pengamanan yang terukur begitu. Nah, ini juga perlu dilakukan, itu mengenai kegiatan keagamaan ya. Jadi memberikan peluang yang nyaman dan aman bagi teman-teman. Kemudian kegiatan secara umum yang dikaitkan dengan perayaan tahun baru, biasanya euforia tahun baru itu kan kita sulit membendung, Pak. Dan itu pun pelepasan tahun baru itu biasanya tengah malam. Barangkali salah satu pertimbangan untuk perayaan tahun baru itu makanya dibuka malam itu. Nah, ini yang perlu mendapatkan atensi pengawasan pada saat pelepasan tahun baru itu. Inilah tugas polisi yang luar biasa ini, menjaga ketertiban dan keamanan. Tidak hanya terkait dengan masalah-masalah prokes dan masalah-masalah kerawanan-kerawanan dalam perayaan keagamaan, tetapi juga kerawanan-kerawanan dalam kejahatan-kejahatan
baik itu konvensional maupun kejahatan modern. Jadi pengamanan itu juga perlu sangat ditertibkan, lebih-lebih di kafe, kemudian di diskotek yang begitu-begitu itu kan, itu daerah rawan-rawan menjadi situ. Iya, itu harus biasanya sering menjadi mendapat perhatian pada saat perhatian dan kepada masyarakat sebaiknya dibatasilah keluar gitu. Kalau tidak penting sekali, lebih baik kita merayakan tahun baru di rumah dengan keluarga dan jangan euforia untuk menyalakan kembang api dan lain sebagainya. Kita masih prihatin di sini karena kasus-kasus COVID-19 ini kita tidak tahu kapan akan berakhir, lebih-lebih ada virus yang baru ini. Nah, ini kita harus selalu prihatin dan kita harus memberi contoh ya kepada anak-anak kita, kepada lingkungan masyarakat. Kita dalam suasana prihatin walaupun melepas tahun baru itu sama saja, di mana kita bisa melepasnya secara hikmat dan bersyukurlah untuk tahun-tahun yang sebelumnya dan kita tahun-tahun berikutnya supaya lebih baik daripada tahun sebelumnya. Saya rasa itu ya. Iya, baik. Nah, kalau dari Pak Made saya ingin menegaskan kembali. Nah, kalau tadi kan dikatakan peraturan tidak boleh menghidupkan kembang api. Nah, kalau pertanyaannya kalau di rumah nih dihidupkan kembang api boleh atau tidak, Pak? Kita melihat kemarin sudah lihat dari itu di Nusa Dua. Sudah mulai coba-coba anak kembang api apa yang terbakar, itu puranya terbakar, artinya apa, merajaannya. Nah, nanti kita berpikir gini, coba kita renung, kita Bali katanya ingin berubah, ingin lebih maju, dan ingin kembali seperti dulu pariwisata berjalan. Nah, dalam hal ini, bagaimana kita berpikir untuk menyupport dalam tata elemen-elemen yang namanya pemerintah bergerak, jangan sampai suatu saat kita sudah dari tingkat pusat, tingkat atas sudah bermain, di bawah tidak melakukan suatu tindakan-tindakan terhadap dirinya. Karena itulah kami sangat mengajak pada masyarakat semua, bagaimana mereka ketika kita berbuat untuk prokes ini, ketika berbuat untuk memotong rantai penyebaran COVID ini, betul-betul di bawah masyarakat mendukung sepenuhnya. Kalau harapan kami, seperti apa yang sampai Pak Prof tadi, mungkin di tahun ini kalau bisa bilang nanti kalau memang pasti ada regulasi akan diturunkan. Nah, dengan itu kalau memang regulasi tidak diturunkan, kita akan melakukan rapat koordinasi tersebut dan saat itu saya akan putuskan bahwa kembang api itu kalau bisa di tahun ini, mari kita bangun Bali ini, mari kita wujudkan Bali dan bangkit kembali, karena beberapa event kegiatan ke depan jangan tercoreng sesuatu hal tindakan yang bisa merusak tatanan untuk kepercayaan internasional untuk Bali. Dan karena kita banyak menunggu dari tokoh-tokoh pariwisata semua menunggu Prof ya, dan itu juga menjadi antisipasi kita beri jawaban mereka dengan apa? Mari kita Bali bukan menuntut bagaimana pemerintah berbuat, bagaimana kita berbuat dan bisa itu terlaksana dengan baik dan bisa membangun Bali pada prinsipnya seluruh kegiatan berjalan dengan baik, masyarakat pun akan menikmati nanti hasilnya untuk bisa ada perubahan lebih baik untuk Bali gitu. Iya, baik. Jadi dalam artian intinya tidak boleh ya Pak ya. Saya bilang tidak boleh. Nah, kalau kita harus jeda dulu Bapak, pemirsa Bali TV tetaplah bersama kami. Kita akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa Bali TV, Anda masih bersama kami. Kita sudah memasuki di segmen terakhir, masih bersama kedua narasumber kita, bersama Bapak Made dan juga bersama Prof Rai. Nah, kita lanjutkan kembali tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Made, bahwa sudah sangat tegas ini terkait kembang api dan euforia sebagainya, ini benar-benar dilarang ya Pak ya, karena kita menginginkan Bali yang terbaik. Nah, sekarang saya meminta kajian dari Prof sendiri, Prof. Seperti apa seharusnya Prof dari euforia ini untuk Nataru? Ya, pertama saya sampaikan bahwa dalam menyambut tahun baru ini kita masih prihatin lah, kita sederhana saja ya. Memang kita kesempatan setiap tahun untuk melepas tahun sebelumnya gitu dan menyambut tahun yang akan datang supaya lebih bagus gitu. Oleh karena itu, bagaimana caranya supaya kita hikmat melepas, menyambut, nah ini tanpa tanpa bahaya-bahaya yang tadi disebutkan tentang kesehatan itu. Misalnya satu, bahaya kembang api. Nah, ini kan sudah terbukti, ini ada kebakaran dan lain sebagainya dan ribut. Kadang-kadang kalau di rumah misalnya tetangga banyak yang nggak senang dengan suara-suara seperti itu walaupun hanya setahun sekali.
Dan suasana seperti ini kita mari prihatin, dan masyarakat lingkungan mari kita juga ikut mengawasi. Jadi peran serta masyarakat itu sangat penting sekali. Saya rasa tidak cukup aparat negara, tidak cukup hanya negara saja hadir di situ, tetapi kita juga harus ikut berpartisipasi secara baik. Lebih-lebih sekarang ada si pandu beradab. Nah, cobalah kita uji sekarang lembaga ini, kesempatan untuk tahun baru ini, bagaimana perannya lembaga ini. Saya rasa kalau memang itu diimplementasikan, dilakukan apa yang menjadi tujuan visi misi dari lembaga itu, saya rasa itu baik sekali. Karena itu mari kita efektifkan lembaga itu, karena ini betul-betul sinergi antara masyarakat, kemudian dengan pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat dan serta tokoh-tokoh agama. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita buat Bali ini ke depan supaya lebih baik sehingga ekonomi kita kembali. Terutama jangan sampai ada lonjakan lagi. Ini ya, itu yang sangat-sangat penting yang kita harapkan. Mari kita berdoa supaya tidak terjadi lonjakan kasus pandemi COVID-19 ini. Saya rasa itu ya. Iya, baik. Prof, saya pun juga setuju sekali ya, dan mungkin juga semua elemen masyarakat yang sudah sadar akan bahaya COVID ini sendiri, kita tidak boleh mentitik beratkan kepada petugas saja, tapi setiap elemen masyarakat juga tentunya harus ikut berpartisipasi ya. Pak Madya, silakan sebelum kita ke harapan, apalagi yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Dalam hal ini kita melihat ya beberapa hal terkait dengan penyambutan. Seperti apa yang disampaikan Pak Prof itu betul jadi perhatian kita. Bagaimana suatu saat mereka berbicara bagaimana suatu tuntutan mereka tentang Bali bangkit, Bali bangun. Tetapi di satu sisi mereka mungkin tidak mau tahu, tidak atau kurang memperhatikan sesuatu, bahkan melakukan pelanggaran terhadap prokes ini. Nah, dalam kesempatan ini bagaimana kita mengajak semua, mari budayakan prokes itu menjadi bagian dalam kehidupan kita sehari-hari, tanpa suatu diingatkan oleh orang, tanpa sesuatu hal yang memang ada regulasinya, tetapi kita melakukan ini dengan sendirinya. Dan kebiasaan itu kalau kita sudah lakukan menjadi budaya, dan itu mungkin akan menyupport bangkitnya Bali cepat, dan semua kepercayaan internasional atau nasional kepada Bali akan meningkat, dan juga mungkin regulasi terkait dengan prokes yang atau mungkin Imendagri itu akan menurun, dan pengunjung atau mungkin orang yang akan berlibur ke Bali sebagian meningkat. Nah, ini menjadi harapan kita. Walaupun ada beberapa di sini kita melihat rencana hal-hal yang menonjol di luar negeri terkait dengan keberadaan model-model baru daripada virus ini. Nah, tetapi kita juga jangan mengambil sesuatu yang sifatnya a priori terhadap hal tersebut. Itu menjadi kewaspadaan sampai Pak Prof tadi, betul-betul menjadi kewaspadaan bagaimana itu suatu saat kita bisa melakukan ini, jangan sampai itu tertular pada diri kita, dan itu menjadi kekuatan yang memang kita harus ciptakan dari diri kita sendiri. Satu keinginan saya adalah bagaimana Bali itu kesadaran mereka murni, mereka punya adat, mereka punya kekuatan regulasi terbawah dalam tatanan kehidupan sosial, dan kalau itu ditegakkan betul dan itu disinkronisasi dalam kekuatan, dan akan menghasilkan suatu penegakan terkait dengan ketaatan yang tentang perlindungan adat, hukum adat, dan kalau itu dilakukan saya yakin akan menghasilkan suatu outcome yang luar biasa dalam tatanan untuk menjaga Bali terkait dengan taat prokes dan bisa membuka Bali dan Bali bangkit kembali itu. Iya, baik, tentunya menjadi harapan kita semua ya Pak ya. Baik, silakan dari Prof sendiri, Prof, apa harapan ke depannya terkait dari topik kita yang kita sudah bahas dari segmen awal sampai sekarang segmen terakhir, Prof? Ya, saya berharap kepada generasi muda terutama ini, karena generasi muda yang biasanya euforianya lebih banyak ya. Dalam menyambut tahun baru dan meninggalkan tahun sebelumnya, saya rasa jangan terlalu euforianya berlebihan gitu. Lebih-lebih kalau saya lihat data yang terakhir ini, pengembangan COVID yang yang terpapar COVID-19 itu di kalangan yang muda-muda ini, terutama di kalangan remaja. Nah, kenapa ini sampai di kalangan remaja seperti itu? Saya rasa mereka itu agak lemah ya pentaatan terhadap prokesnya. Belum divaksin, Bro. Sudah ketemu teman-temannya udah ya lupa sudah ada seperti itu. Nah, ini yang saya himbau lebih-lebih dalam menyambut tahun baru ini. Biasanya mereka itu kan berhura-hura, minum-minum, kumpul-kumpul dan lain sebagainya. Mari kita kurangi hal-hal seperti itu, karena kita masih prihatin dan kita berusaha untuk melindungi diri sendiri, melindungi teman, melindungi keluarga. Tidak ada jalan lain ya, harus taat pada prokes kesehatan. Itu tidak ada jalan lain.
Iya. Walaupun kita sudah divaksin itu tidak menjamin 100%. Yang menjamin itu adalah pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, yaitu yang paling menjamin. Iya. Kita harus laksanakan secara disiplin. Mari kita sadarlah semua ya, tingkatkan kesadaran kita untuk prokes kesehatan, karena kesehatan itu nomor satu. Baik. Kalau kita tidak sehat, tidak ada artinya, tidak ada apa-apanya kita. Iya. Ya. Baik, jadi itu dia tadi dari harapan dan tentunya kesimpulan yang menjadi dialog kita sore hari ini terkait jelang Nataru ini ya. Terima kasih sekali Pak Made, Pak Prof. Ini sudah berbagi banyak sekali dari Halo Kamtibmas kita untuk sore hari ini, dan sayang sekali karena waktu kita sudah habis, kita harus akhiri tentunya perjumpaan kita sore hari ini. Baik, terima kasih pemirsa Bali TV sudah menyaksikan program kami. Akhir kata saya Rais Setiawati beserta seluruh kru kerabat kerja Bali TV mohon pamit undur diri. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.